Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arya Purbaya, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video ini saya akan membahas soal ujian akhir semester Medan Elektromagnetik. Dibuatnya video ini merupakan sebagai ujian akhir semester Medan Elektromagnetik. Selanjutnya mari kita ke soalnya. Nah, selanjutnya itu soal pertama. Yang pertama yaitu diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat dengan tambahan berada di dalam ruang hampa atau vakum. Terus tentukan besar potensial V di titik P, yang titik P nya itu sebesar alpha, beta, gamma, theta sama dengan 30 derajat dan pi sama dengan 60 derajat, dengan gamma ini sama dengan R. Terus yang B itu besar rapat muatan atau rho v. Nah, keterangan ini untuk soal seluruh UAS ini, alpha sama dengan angka paranim ketiga terakhir, beta sama dengan angka paranim kedua terakhir, gamma sama dengan angka paranim paling akhir, dan apabila angka nim itu 0 diganti menjadi 1. Nah, seperti contoh ini 3336200017, maka apalanya itu kan nim ketiga terakhir yang tadinya 0 diganti jadi 1, terus beta sama dengan 1, nim kedua paling akhir, terus gamma sama dengan 7, yaitu angka pada nim paling akhir. Nah, selanjutnya kita jawab soalnya. Pertama itu diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Jika diketahui nim saya itu 333.219.0054. Gamma itu sama dengan 4, alpha sama dengan 1, dan beta sama dengan 5. Nah, ditanyakan itu A, Vp dengan titik P nya itu alpha, beta, gamma, theta sama dengan 30 derajat, dan pi sama dengan 60 derajat. Terus B nya itu rho v sama dengan. Terus kita jawab. Yang pertama itu kita masukkan dulu alpha, beta, gammanya dari titik P. Yang tadinya titik P alpha, beta, gamma, theta sama dengan 30 derajat, dan pi sama dengan 60 derajat dengan syarat gamma sama dengan R. Maka kalau dimasukkan alpha, gamma, betanya, P itu 154, theta sama dengan 30 derajat, dan pi sama dengan 60 derajat dengan syarat itu gamma sama dengan R. Nah, kita masukkan ke V ini, yang ke rumus V ini, yaitu titik P, kita masukkan yaitu Vp sama dengan P sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Nah, kita masukkan gamma ini sama dengan 4 kan, kita masukkan, terus pi ini sama dengan 60 derajat yang dari titik P ini, dan R ini yang sama dengan gamma ini yaitu sama dengan 4. Nah, kita masukkan yaitu 4 cos 2 kali 60 derajat per 4 kuadrat. Nah, kita bisa coret ini 4 dengan kuadrat ini sehingga sisa 1, jadi ntar cos 2 kali 60 derajat itu sekitar min setengah. Terus min setengah dibagi 4 itu sekitar min 1/8 atau sama dengan min 0,125 volt. Nah, yang ke B ini itu besar rapat muatannya itu adalah 0 karena V ini itu fungsi V ini berada di dalam ruang hampa atau vakum. Nah, soal nomor 2 selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alpha cm dan rho 2 sama dengan b cm di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan min 50 mV. Tentukan potensial V rho, medan E rho, dan rho pada V sama dengan min 50 mV. Nah, alpha beta di sini itu sama seperti keterangan di sini, maka kita jawab itu pertama-tama itu diketahui rho 1 sama dengan alpha cm kan. Alpha ini kita masukkan dari nim kita. Nim saya itu 333.219.0054. Berarti alpha sama dengan 1. Nah, terus yang satu ini membangkitkan sinyal 100 mV. Nah, terus yang rho 2 ini sama dengan beta cm. Nah, beta saya itu di nim itu sama dengan 5. Nah, berarti 5 cm. Yang membangkitkan potensial itu V2 sama dengan min 50 mV. Nah, ditanyakan itu V rho-nya, terus E rho-nya, terus rho pada V sama dengan min 50 mV. Selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu
yaitu konduktor yang berbentuk silinder dengan jari-jari ρ1 sama dengan alpha cm dan ρ2 sama dengan beta cm di ruang vakum dibagikan pada potensial 100 mV dan minimum 10 mV secara berurutan. Tentukan A itu potensial V-nya, medan kedua itu medan aeronya, C itu ρ pada V sama dengan min 50 mV. Nah, dengan keterangan ρ1 alpha, ρ2 beta ini, alpanya itu sama dengan angka nim ketiga terakhir dan beta ini angka nim kedua terakhir. Selanjutnya kita diketahui pertama-tama yaitu diketahui kita ρ1 sama dengan alpha meter dengan nim saya itu 333 209,0054 yang nim ketiga itu saya itu 0 yang diganti jadi 1 cm dengan yang dibangkitkan sinyal itu V1 sama dengan 100 mV dan ρ2 ini kan beta sama dengan beta cm. Nah, ini sama dengan 5 cm karena merupakan nim ketiga saya itu 5. Yang dibangkitkan sinyal yaitu V2 sama dengan min 50 mV. Nah, yang ditanyakan itu A Vero, B Aero, dan C itu ρ pada V sama dengan min 50 mV. Untuk jawabnya karena ini termasuk vakum dan vakum, kita menggunakan rumus Laplace yaitu divergensi kuadrat V sama dengan 0. Nah, kita untuk rumus Laplace untuk silinder, karena ini bukan silinder soalnya, kita menggunakan rumus ini yaitu divergensi kuadrat V sama dengan 1 per ρ d per d ρ dikali ρ dv per d ρ ditambah 1 per ρ kuadrat d kuadrat V per d pi kuadrat ditambah d kuadrat V per dz kuadrat. Nah, kita menggunakan rumus ini karena silinder. Nah, karena di sini tidak terdapat, karena di dalam soal tidak dapat pi dan z, kita menggunakan rho-nya saja, yaitu 1 per ρ d per d ρ dikali ρ dv per d ρ sama dengan 0. Nah, sehabis itu kita di kedua ruas dikali ρ. Nah, habis dikali ρ hasilnya itu d per d ρ dikali ρ dv per d ρ sama dengan 0. Nah, kita habis itu kita integralkan terhadap ρ masing-masing ruas. Kita integralkan terhadap ρ masing-masing ruas. Nah, habis itu menghasilkan ρ dv per d ρ sama dengan C. Nah, habis itu kita ρ ini pindah ruas atau dibagi ρ lagi masing-masing ruas. Jadi hasilnya dv per d ρ sama dengan C per ρ. Nah, habis itu kita integralkan lagi terhadap ρ masing-masing ruas sehingga menghasilkan V sama dengan C dan ρ ditambah B. Nah, B ini merupakan konstantanya. Nah, selanjutnya kita ketahui kan untuk P1 sama dengan 1 cm dan V1 sama dengan 100 mV ini kita masukkan masing-masing itu kepada rumus ini. Nah, kita masukkan jadi ntar kalau V1 sama dengan 100 sama dengan C dan ρ1 berarti 1 ditambah B. Nah, dan 1 ini kita sama dengan 0 berarti C kali 0 berarti 0. Berarti 0 tambah B kan B. Jadi hasil itu B sama dengan 100. Kita gunakan ini sebagai persamaan pertama. Untuk yang kedua itu untuk ρ2 sama dengan 5 cm dan V2 sama dengan 50 mV. Kita masukkan ke rumus yang tadi ini. Ya, yang ini kita masukkan jadi hasilnya min 50 sama dengan C ln 5 ditambah B. Nah, ini masih kita jadikan persamaan kedua. Setelah itu kita masukkan persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, kita masukkan berarti min 50 sama dengan C ln 5 ditambah, karena persamaan 1 B sama dengan 100, jadi kita masukkan B nya 100. Jadi kita masing-masing ruas dikurangi 100, jadi hasilnya min 150 sama dengan C ln 5. Terus habis itu kita masing-masing ruas dibagi dengan ln 5, jadi hasilnya C sama dengan min 150 per ln 5. Jadi untuk V sama dengan, karena untuk V sama dengan C ln ρ sama B, jadi maka untuk fungsi di Vero sama dengan V atau besar V-nya itu Vero itu sama dengan min 150 ln ρ per ln 5 ditambah 100 mV. Untuk mengubah ke volt kita kali 10 pangkat min 3, jadi hasilnya min 150 ln ρ per ln 5 ditambah 100 dikali 10 pangkat min 3. Nah, yang kedua itu dicari medan aeronya. Nah, kita sama dengan min divergensi V. Nah,
kita divergensi V ini untuk silinder kita menggunakan rumus ini dV per dρ A atau pi rho ditambah 1 per rho dV per dpi A atau pp ditambah dV per dz atau pz. Nah, habis itu kita keluarkan V-nya. Habis itu kita masukkan V-nya, rumus V-nya yang dari persamaan A tadi. Kita masukkan, habis itu kita turunkan terhadap masing-masing dari ini, yaitu dρ, dpi, dz-nya. Kita turunkan, jadi hasilnya kita turunkan terhadap dρ, jadi hasilnya 150 per rho 5 atau pi rho. Kita turunkan terhadap dpi, hasilnya 0. Berarti 0 dikali 1 per rho, hasilnya di 0 kali A atau pi, jadi hasilnya 0. Jadinya dia terus habis itu kita turunkan terhadap dz lagi. Nah, kita turunkan terhadap z, karena di sini terhadap z dan terhadap pi, jadi dia hasil 0. Jadi hasilnya itu masih kita hilangkan, jadi 0 kan, 0 kali atau pi sama dengan 0, 0 kali atau pz sama dengan 0. Nah, habis itu sama dengan 150 rho 5 atau pi rho milivolt per cm. Nah, kita ubah ke volt per meter. Berarti rho sama dengan sama dengan 15 per rho 5 atau pi rho V per meter. Ini caranya diubahnya dengan dikali 110 pangkat min 3 per 10 pangkat min 2. Hasilnya jadi segini. Ya, jadi hasilnya 15 per rho 5. Nah, selanjutnya kita yang C. Itu rho pada V sama dengan min 50 mV. Min 50 mV. Nah, selanjutnya V sama dengan, kita ketahui rumus V itu sama min 150 dan rho per 5 ditambah 100. Nah, kita masukkan V-nya. Min 50 sama dengan min 150 dan rho per 5 ditambah 100. Kita di masing-masing itu di masing-masing ruas dikurangi 100. Hasilnya min 150 sama dengan min 150 dan rho per 5. Nah, jadi ntar dan rho sama dengan kita masing-masing ruas dikali 5 per min 150, hasilnya segini. Dan rho sama dengan min 150 dan 5 per min 150. Nah, kita bisa coret min 150 nya sehingga menghasilkan dan rho sama dengan 5. Nah, habis itu karena ini sama len, kita bisa coret lennya. Jadi rho sama dengan 5 cm atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Itu sama dengan aja 0,05 meter. Itu diketahui epsilon sama dengan alpha kali 10 pangkat min 11 F per M mu 0 sama dengan beta kali 10 pangkat min 6 H per meter dalam ruang bebas. Jika sama dengan 3 cos omega T min beta X A atau pz, tentukan A itu rapat fluks D, B kuat medan magnetik, C kuat medan atau H, D sebuah sketsa grafik E dan H saat T sama 0. Terus besar GGL maksimum epsilon jika A sama dengan alpha atau px ditambah beta atau py dan n sama dengan 1. Untuk alpha beta ini digunakan seperti keterangan pada soal, yaitu angka pada nim alpha itu angka pada nim ketiga terakhir dan beta itu angka nim kedua terakhir. Jadi kita langsung ke jawabannya. Itu jika diketahui epsilon sama dengan alpha kali 10 pangkat min 11 F per M. Berarti karena saya nimnya 333 2190054, maka saya menggunakan alpha itu sama dengan 1. Karena angka nim ketiga saya 0, maka diganti jadi 1. Nah, beta itu sama dengan 5 karena maka beta itu angka kedua nim terakhir saya yaitu 5. Jadi min 0 sama dengan beta kali 10 min 6 H per M sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 H per M. Berarti sama dengan 3 cos omega T di min beta X di A atau pz. Nah, sama dengan beta ganti jadi nim saya. Jadi 3 cos omega T min 5x atau pz. Nah, ditanyakan yang A itu D sama dengan tanya berapa, D atau rapat fluks sama dengan berapa. Terus B sama dengan kuat medan magnetik atau B itu berapa. Terus C itu H kuat medannya berapa atau H.
Terus yang D itu sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Terus GGL maksimum atau epsilon max saat A sama dengan alpha atau pi X ditambah beta atau pi meter kuadrat dan N sama dengan 1. Nah, untuk yang soal pertama A, untuk mengetahui rapat flux kita bisa menggunakan rumus D sama dengan epsilon dikali E. Nah, D sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11 VF per M. Masukin saja, jadi yang ketahui epsilonnya 1 kali 10 min 11 F per M. Terus 3 cos omega T min 5X atau PZ V per M. Nah, dikalikan jadi hasilnya D sama dengan 3 cos omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 atau PZ F V per M kuadrat. Nah, untuk yang B, kita ketahui untuk rumus flux itu ada dua, yaitu pertama itu integral closed loop dari D dikali ds dan integral B kali ds. Nah, jadi bisa kita samakan, itu integral closed loop D dikali ds dah sama dengan integral B kali ds. Nah, habis itu menurut teorema Stokes kita bisa mengubah integral closed loop D kali ds ini menjadi integral curl D ds sama dengan integral B ds. Nah, habis itu kita bisa membandingkan, jadi dapat kita simpulkan bahwa curl D itu sebanding dengan B, jadi B sama dengan curl D. Nah, untuk D sendiri itu mempunyai fungsi yaitu 3 cos omega T min 5x kali 10 pangkat min 11 atau PZ. Nah, bisa kita panjangkan lagi untuk lebih lengkapnya, D sama dengan 0 kali atau Px ditambah 0 kali atau Py ditambah 3 cos omega T min 5x atau Pz. Nah, kali 10 pangkat min 11 atau Pz. Nah, kita yang atau Px yang depan atau Px ini kita bisa pisahin jadi dx, dan atau Py ini bisa kita misalkan jadi dy, dan depan atau Pz ini yaitu 3 cos omega T min 5x kali 10 pangkat min 11 kita misalkan jadi dz. Nah, jadinya kita bisa masukkan ke rumus ini, yaitu B sama dengan curl D sama dengan B sama dengan D dz per dy min dy per dz atau Px ditambah D dx per dz min dz per dx atau Py ditambah D dy per dx dikurangi D dx per dy dikali atau Pz. Nah, habis itu kita masukkan yang diketahui ini, ke sini, ke rumus ini semua. Nah, kita ketahui dz itu sama dengan 3 cos omega T min 5x kali 10 per min 11. Nah, kita turunkan terhadap Y, karena di dalam fungsi dz tidak ada Y, berarti kita jadikan 0. Turunannya berarti 0, berarti dikurangi D kali 0 per dz, berarti turunan dari 0 terhadap Z itu 0. Terus ini ditambah, kita masukkan lagi, itu dx ya, masukin jadi 0. Turunan terhadap Y nya jadi 0. Terus kita dz ini kita masukkan 3 cos omega T min 5x kali 10 per min 11. Nah, kita masukkan, terus diturunkan terhadap X, hasilnya itu 15 sin omega T min 5x kali 10 pangkat min 11. Nah, soal topi. Nah, selanjutnya kita masukkan dy itu kan hasilnya 0, dimasukkan 0, hasilnya berarti 0 terhadap X itu, jadi hasil turunannya jadi 0. Terus ini masukkan dx kita masukkan jadi 0, turunan terhadap P jadi 0, jadi 0 kurangi 0 itu hasilnya 0 kan, kita jadi 0 kali atau Px jadinya jadi 0, berarti ditambah 0 kurangi 15 sin omega T min 5x kali 10 pangkat min 11 atau Py. Nah, kita kurangkan, jadi hasilnya min 15 sin omega T min 5x kali 10 pangkat min 11 atau Py. Nah, selanjutnya ini kan 0 kurangi 0 kali atau Pz 0, jadi hasilnya sudah segini. Selanjutnya, dan dengan satuan dari B itu Tesla atau Newton per kolom. Untuk C itu, untuk mencari H atau kuat medan, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan min 0 kali H. Untuk H sendiri, untuk selanjutnya untuk mencari H, kita masing-masing ruas kita bagi mu 0. Jadi H sama dengan B per mu 0. Nah, mu 0 ini kita masukkan jadi 5 kali 10 pangkat min 6 dari tadi yang diketahui di
diketahui. Terus B-nya itu kita dapat dari soal B ini, yaitu min 15 sin omega T min 5x kali 10 pangkat min 11 atau pi Y. Nah, selanjutnya kita bagi Y jadi hasilnya min 3 sin omega T kali 10 pangkat min 5 atau pi Y dengan satuan A per M. Terus hasilnya itu kita bisa ubah ke mikro, jadinya min 30 sin omega T min 5x atau pi Y mikro A per M. Nah, selanjutnya untuk yang D, selanjutnya itu sketsa grafik saat T sama dengan 0. Untuk yang seperti yang kita ketahui di soal, S1 sama dengan 3 cos omega T min 5x atau pi Z. Nah, jadi sama dengan 3 cos omega kali 0 min 5x atau pi Z. Nah, habis itu 0 ini dari mana kita masukkan dari soal tadi. Jadi omega kali 0 itu 0 kurangi 5x, jadi min 5x. Terus hasilnya itu sama dengan 3 cos min 5x atau pi Z. Nah, seperti yang kita ketahui dari sifat trigonometri, cos min alpha itu sama dengan cos alpha. Nah, makanya kita di sini berarti ini alpha kita anggap jadi 5x. Jadi cos min 5x berarti sama dengan cos 5x. Seperti di sini tampil berarti sama dengan 3 cos 5x. Nah, kita misalkan jika sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 3 cos 5x. Cos 5x sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan bisa cos yang hasil 0 bisa 90 derajat, bisa 270 derajat. Nah, habis itu kita masukkan ke rumus ini, 5x sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Terus semua ruas dibagi 5. Hasilnya X sama dengan 18 derajat tambah K kali 36 derajat. Di sini itu untuk menentukan titik grafik ini yang berpotongan dengan sumbu X. Nah, ya, terus pemisahan kedua itu if sama dengan X sama dengan 0, itu S sama dengan 3 cos 5 kali 0, hasilnya itu 3. Nah, ini pemisahan ini itu untuk menentukan amplitudonya, amplitudo saat X sama dengan 0 derajat. Nah, selanjutnya kita masukkan deh, ini kan di sini kan ini kan kita masukkan ini K sama dengan 0, di sini K sama dengan 0. Berarti 0, berarti K kali 0, 36 kali 0, berarti 0 tambah 18 derajat ya. Terus selanjutnya ya, untuk yang kedua kita masukkan di sini K sama dengan 1. Nah, berarti 1 kali 36, 3 tambah 16, 84 derajat. Selanjutnya itu sampai sini, jadi itu min 54. Untuk amplitudonya 3 sama min 3. Nah, selanjutnya itu sketsa grafik H saat T sama dengan 0. Berarti H sama dengan min 30 sin omega T min 5x atau pi Y. Nah, selanjutnya kita masukkan T sama dengan 0. H sama dengan min 30 sin omega kali 0 min 5x atau pi Y. Nah, kita habis itu kalikan, hasilnya H sama dengan min 30 sin min 5x. Kita ketahui dalam sifat trigonometri, sin apabila ada sin min alpha sama dengan min sin alpha. Nah, hasilnya itu karena di sini alpha kita masukkan jadi 5x, jadi hasil segini. Jadi berarti min 30 sin min 5x berarti sama dengan min 30 kali min sin 5x. Berarti hasilnya H sama dengan 30 sin 5x atau pi Y. Berarti kita misalkan jika H sama dengan 0, 0 sama dengan 3 sin 5x. Berarti sin 5x sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan hasilnya sinnya 0, berarti 5x sama dengan 0 derajat, 50 derajat sama 360 derajat. Nah, terus 5x sama dengan 0 derajat tambah K kali 10 derajat. Kita misalkan satu ini semuanya dibagi 5, jadi X sama dengan 0 derajat tambah K kali 36 derajat. Terus pemisahan kedua, jika X sama dengan 0 berarti 30 sin 5x sama H sama dengan 30 sin 5 kali 0. Berarti H sama dengan 0 kan. Berarti kan selanjutnya kita masukkan ini ya. Kita ketahui jika H sama dengan 0 pertama, ini kan jadi rumus X nya nih. Untuk rumus ini ya, titik maksimumnya itu H sama dengan 0.
selanjutnya kita masukkan ini. Jika X sama dengan 0 derajat tambah K kali 36, berarti kita misalkan jika ini itu K sama dengan 0 di sini. K sama dengan 0, berarti 0 ditambah 36 derajat, berarti di sini 36 derajat. Berarti 0 kali 36 berarti 0 tambah 0, berarti 0 di sini, 0 derajat benar. Terus di sini yang kedua di sini berarti K sama dengan 1. Nah, di sini 1 kali 36 derajat berarti 36 derajat tambah 0 derajat. Hasilnya 36 derajat. Nah, seperti ini. Terus yang kedua X, yang kedua berarti sini K sama dengan 2 di sini. Nah, berarti 0 derajat tambah 2 kali 36 derajat, hasilnya 72 derajat. Nah, seperti gini. Berarti untuk grafik H saat T sama dengan 0 segini. Nah, untuk yang E itu A sama dengan apa? A topi X ditambah beta A topi Y dikali M. Nah, untuk hanya ini berarti A sama dengan 1 kali A topi X ditambah 5 kali A topi Y meter kuadrat. Nah, alfa beta ini kita ubah sesuai kita NIM saya itu NIM kedua dan NIM ketiga. Alfa sama dengan NIM ketiga dan beta sama dengan NIM ketiga terakhir saya. Nah, hasilnya segini jadinya. Jadi A sama dengan A topi X ditambah 5 A topi Y meter kuadrat. Nah, lanjutnya untuk mencari GGL maksimum atau epsilon max sama dengan N dikali B dikali A dikali omega. Nah, kita masukkan N-nya berapa? 1. Kita masukkan B-nya. Berarti min 15 sin omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 A topi Y. Terus A-nya itu masukkan A topi X ditambah 5 A topi Y dikali omega menghasilkan min 100 min 15 omega sin omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 A topi Y dikali A topi X ditambah min 75 omega sin omega T min 5X dikali 10 pangkat min 11 A topi Y dikali A topi Y volt. Atau bisa juga itu min 15 omega sin omega T min 5X kali 10 pangkat min 11 dikali A topi X ditambah 5 A topi Y volt. Berarti hasilnya segini. Demikian untuk pembahasan soal UAS atau ujian akhir semester Medan Elektromatematik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.